Ia menyimpannya di dalam lemari. Tidak ada seorang pun yang boleh membuka lemari itu. Zahra, anak perempuan Ambrung, pun berkali-kali diingatkan oleh ibunya agar tidak membuka lemari tersebut. Tengah malam saat mereka sedang tidur, terdengar suara botol yang seperti diketuk. Tika terbangun. Suara itu bersumber dari dalam lemari. Pocong dari dalam botol memaksa ingin keluar. Tika mengguncang-guncangkan tubuh suaminya. "Mak, bangun. Ada apa?" Ambrung terbangun masih dalam keadaan ngantuk. "Dengar, Pak," kata Tika. Ambrung meruncingkan daun telinga. "Pocong." "Iya, Pak." Ambrung segera turun dari tempat tidur. Ia lalu membuka lemari dan memeriksa keadaan botol. Di dalam botol tersebut menggumpal asap putih yang melayang tapi tenang. Botolnya bergetar sambil terus mengeluarkan suara ketukan. "Pak, bagaimana kalau nanti botol ini pecah?" "Kamu jangan khawatir, botol ini sakti dan tidak akan bisa ditembus pocong sialan itu." "Tika, lihat ini." Ambrung menunjukkan botol itu kepada istrinya. Aneh sekali. Dari dalam botol itu muncul 4 digit angka yang entah apa maksudnya. 3785. Ambrung buru-buru mencatatnya. "Itu nomor apa, Pak?" "Gak tahu, dicatat saja dulu. Siapa tahu bisa jadi jimat." Suara ketukan dari dalam botol sudah hilang. Ambrung meletakkan kembali botol ke tempat semula dengan sangat hati-hati. Keesokannya, di pasar Kliwon, Ambrung membantu Sardi berjualan. Kalau memang lagi rajin, Ambrung bekerja jadi apapun di pasar itu. Kadang menjadi tukang pikul, kadang bantu lapak orang. Tapi ia lebih sering hanya tiduran saja di pojok pasar, sambil menunggu mangsa untuk dicopet. "Sardi!" Muncul seorang lelaki dari arah barat yang mengenakan topi koboi. Ia membawa buku dan pulpen. "Woi, Arman." Sardi menoleh ke arah lelaki itu sambil tersenyum. "Biasa, mau pasang togel gak?" Arman membuka buku yang dibawanya. Di dalam buku itu banyak sekali digit nomor togel untuk dipilih. "Boleh deh, aku pasang 2 digit saja." Di sela kesibukannya, ia mengeluarkan uang 2.000 rupiah. "Mau nomor berapa?" tanya Arman. 47, ujar Sardi. Ia kembali meraih goloknya dan memotong daging ayam. Kau Ambrung, pasang togel lah." Sardi memukul buku togel ke kepala Ambrung. "Nggak punya duit, Bang," timpalnya tanpa melihat ke arah Sardi. "Duit yang kukasih kemarin sudah habis?" tanya Sardi. Tiba-tiba wajah Ambrung cerah. Ia ingat kalau si dukun menolak uang itu. Buru-buru Ambrung merogoh celananya. "Ini masih ada." "Berapa itu?" "Aku pasang 1.000 perak aja lah, Bang. Uangnya buat judi nanti malam." "Berapa digit?" Ambrung terdiam. Dia ingat 4 digit nomor yang tertera di dalam botol. 4, Bang. 4 digit. Nomornya." Arman bersiap mencatat. 3785. "Mantap, Brung. Semoga beruntung kau." Arman beranjak pergi. Ia akan berkeliling pasar untuk menawarkan judi togel. Beberapa hari kemudian nomor togel 4 digit keluar. Ambrung terkejut karena taruhannya benar. Nomor yang keluar dari togel yaitu 3785. Ambrung mendapatkan hadiah sebesar 2 juta rupiah. Ia menyesal karena tidak bertaruh lebih banyak. "Aku menang togel, Tik. Nomornya dari botol semalam." "Wah, serius, Pak?" "Iya, Tik. Nanti malam kita lihat lagi botolnya. Siapa tahu muncul nomor togel lagi." Namun sampai 3 hari berikutnya, botol itu tidak mengeluarkan nomor togel. Hanya ada suara ketukan dari dalam botol. Pocong itu mendesak ingin dikeluarkan. "Pocong sialan,
bikin berisik aja. Ambrung melempar gantungan baju ke arah lemari. Suara itu sangat mengganggu, sehingga keluarga Ambrung susah tidur. Coba pindahkan botolnya ke dapur, saran Tika. Ambrung menuruti saran istrinya. Ia membawa botol itu ke dapur, lalu diletakkan di atas meja makan. Akhirnya keluarga Ambrung bisa memejamkan mata. Ini suara itu hanya terdengar pelan dan sayu. Namun, sebelum Ambrung terlelap, tiba-tiba terdengar suara gaduh di dapur. Mereka mendengar suara seperti kaca yang pecah. Sesaat kemudian diikuti suara kucing mengeong. Pak, botolnya! Tika panik dan membangunkan suaminya. Mereka berdua berlari ke dapur. Hanya gelas yang jatuh. Ambrung mengelus dadanya. Botol itu ternyata masih aman. Ia mengambil botol tersebut, lalu menaruhnya kembali ke dalam lemari. Malam itu mereka tidur dengan ditemani suara dari dalam botol yang sangat mengganggu. Besok pagi, Ambrung akan mendatangi kembali Mbak Koto. Siapa tahu dia bisa mengatasi masalah ini. Kalau bisa, rasanya Ambrung ingin memberikan saja botol itu pada Mbak Koto. Dia sudah tidak sanggup menyimpannya lagi. Keesokan harinya, Ambrung mendatangi rumah Mbak Koto. Seperti biasa, dukun itu sedang santai di atas sofanya. Mbah Koto ini tidak terlihat seperti dukun pada umumnya, lebih seperti orang biasa yang hobi menonton TV. Kau simpan saja di rumah. Kau tahu, pocong dalam botol itu bisa buat kamu kaya, kata Mbah Koto. Bagaimana caranya, Mbah? Kamu coba buka warteg, letakkan botol itu di dapur. Dagangan kamu pasti laris. Gak ada modalnya, Mbah. Mbah Koto menggelengkan kepala. Ia bangkit dari duduknya, lalu mengambil sebuah kardus dari dalam lemari. Di dalam kardus itu terdapat tumpukan uang 100 ribuan. Entah berapa jumlahnya. Ia menghitung beberapa lembar uang lalu menyerahkannya pada Ambrung. Ini 3 juta. Kau buka warteg di Pasar Kliwon. Serius, Mbah? Iya, ambil saja. Aku senang kalau bisa bantu orang. Hati-hati, jangan sampai botolnya pecah. Kau jaga baik-baik. Terima kasih, Mbah. Ambrung berkali-kali mencium tangan Mbak Koto. Tanpa banyak pikir lagi, Ambrung menyewa sebuah kios di Pasar Kliwon. Kios itu ia dapatkan dari teman berjudi. Harganya sudah dinego habis-habisan, sehingga bisa dibayar per bulan dan cukup murah. Biaya sewanya hanya 500 ribu per bulan. Tika akhirnya beralih profesi menjadi penjaga warteg. Hari pertama buka, ia tidak masak terlalu banyak karena takut tidak habis. Nyatanya baru 3 jam buka, dagangan Tika sudah ludes. Wartegnya ramai pengunjung. Botol itu benar-benar mendatangkan keberuntungan. Masak lagi, Tik, pinta Ambrung. Iya, Pak, mumpung lagi ramai pembeli. Kita bakal jadi orang kaya. Wajah Ambrung sumringah. Sebenarnya ada yang aneh dari masakan Tika. Menurut salah satu pelanggan, kalau mereka makan di warteg itu, rasanya sangat enak dan nikmat. Tapi kalau makanannya dibungkus dan dibawa ke rumah, rasanya jadi hambar, kurang enak. Walaupun begitu, pelanggan warteg Ambrung semakin lama semakin banyak. Dari bulan ke bulan, usaha wartegnya semakin maju. Ia meraup keberuntungan yang besar, sehingga bisa membayar karyawan. Tidak ada orang yang tahu kalau di dapur warteg itu ada botol pocong yang menjadi alat pesugihan mereka. Setiap malam, botol itu masih bersuara, namun tidak ada orang yang menyadarinya. Pak, sebaiknya kita kembalikan saja uang yang pernah kamu curi. Jangan, Tika. Kau ini bodoh. Nanti pocongnya malah pergi. Dagangan kita gimana? Tika tertunduk. Ambrung mengelus bahu istrinya. Kau jangan khawatir. Selama pocong itu dikurung, kita pasti baik-baik saja. Dan yang terpenting, Ambrung mendekatkan mulutnya ke telinga Tika. Dagangan kita laris, bisiknya.
Suatu hari ada kegaduhan di wartegnya Ambrung. Seorang anak laki-laki indigo mengamuk saat ayahnya hendak mampir di wartegnya Ambrung. Ia tidak mau masuk ke dalam warteg itu lantaran melihat banyak sekali makhluk gaib di dalamnya. "Ayah mau makan dulu sebentar, nak." "Gak mau ayah, jangan makan di situ." Ia menunjuk ke dalam warteg Ambrung. Dari perawakannya dapat dilihat kalau anak itu baru berumur 6 tahun. "Gak apa-apa, sebentar doang kok, habis ini kita pulang." Ayahnya menarik lengan anak itu. "Enggak ya, lihat itu, banyak setannya. Itu di piring juga banyak cacing." Akhirnya ayahnya menuruti kemauan anak itu. Ia tidak jadi makan di wartegnya Ambrung. Para pelanggan pun kehilangan nafsu makannya, buru-buru membayar dan pergi tanpa menghabiskan makanan. Tidak seperti biasanya, pasar Kliwon sepi tengah malam begini. Tidak ada kegaduhan orang yang sedang berjudi. Kios-kios sayuran yang biasanya buka 24 jam juga tutup. Mungkin mereka mau berlibur untuk beberapa hari. Di tengah pasar yang sepi, seorang gelandangan sibuk mengorek tumpukan sampah. Mamat, si pemulung yang umurnya masih muda, itu dari pagi belum makan. Wajahnya meringis menahan perutnya yang semakin perih. Karung butut berisi sampah plastik yang dibawanya diletakkan begitu saja. Karung itu hanya terisi sedikit, tidak ada seperempatnya. Sementara isinya, kalau dijual, belum cukup untuk membeli sebungkus nasi. Tengah malam seperti itu, ia terbangun karena lapar. Terpaksa ia mencari sisa makanan di tong-tong sampah sepanjang pasar Kliwon. Sialnya, Mamat tidak menemukan apapun yang bisa dimakan. Ia hanya menemukan sampah-sampah yang berbau busuk, sisa sirip ikan, potongan tulang ayam, dan sayuran busuk. Wajah Mamat sangat lesu. Ia mengambil kembali karung butut lalu menyeretnya. Perlahan ia melangkah menyusuri pasar Kliwon dan berharap ada sisa makanan yang bisa ia temukan. Wajahnya berbinar saat dari kejauhan melihat sesuatu yang sepertinya bisa dimakan. Itu sebuah pepaya yang sebagian matang, namun sebagian lagi busuk. Mungkin si penjual sengaja tidak memasukkan buah itu ke keranjang dan meninggalkannya. Segera Mamat mempercepat langkahnya. Ia memotong buah itu dengan kedua jempolnya.